Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tausiah singkat santapan rohani Ramadan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan tausiah singkat santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Eriono. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ahatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, kepada pejabat struktural maupun fungsional, dan kepada seluruh pegawai yang bisa hadir di sini, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Bapak Majedi agak aman karena tidak ada pertanyaan untuk Pak Majedi ya. Jadi aman Pak Majedi. Tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat kelak Allah akan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang pernah kita pertuhankan di dunia. Bisa jadi dihadirkan Tuhan uang, Tuhan mobil, Tuhan rumah, Tuhan ego, Tuhan rasa malas, Tuhan ingin dipuji, dan Tuhan-Tuhan lainnya. Karena maknawi kata Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi dirimu. Kata kuncinya itu, sesuatu yang mendominasi dirimu. Maka bisa saja Tuhan selain dari Allah, bisa saja ya. Karena apa yang mendominasi dirimu, maka itulah yang akan menjadi Tuhan dirimu. Untuk menjawab itu, maka butuh ilmu khusus yang disebut dengan ilmu tauhid. Nah, dari ilmu itu muncullah yang disebut dengan mata kesadaran ya. Kalau mata fisik disebut mata basor, mata yang ada dua di kepala kita. Sedangkan mata mata basiroh disebut dengan mata kesadaran. Maka dari itu, orang sadar pasti baik, tetapi orang baik belum tentu sadar. Orang sadar pasti bersyukur, sementara orang baik belum tentu bersyukur. Maka perlu kita asah terus mata kesadaran ini.
Ya, salah satu contoh syukurnya Nabi Ayub. Nabi Ayub syukur yang sangat luar biasa sekali. Dikasih kekayaan beliau bersyukur, dikasih kesusahan beliau bersyukur, dikasih sehat beliau bersyukur, dikasih sakit beliau bersyukur, bahkan ditinggalkan istrinya pun beliau masih bersyukur. Ketika umatnya bertanya, wahai Nabi Ayub, bagaimana tentang Tuhanmu? Tetapi Nabi Ayub menjawab, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah syukur yang hakiki, bukan bersyukur telah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, jika seseorang tidak mau belajar, tidak mau berguru, maka 1000 kata, 1000 langkah akan patah. Kalau dikorelasikan suatu ungkapan dari UNESCO, orang yang tidak mau belajar maka akan sedikit skill, dan orang yang sedikit skill maka hidupnya akan terseok-seok. Coba kita ingat-ingat kembali, mulai dari sejak lahir sampai saat ini, dari 1000 ilmu, 1000 guru yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi tersebut, kita sudah sampai 1000 belum? Kita sudah sampai berapa? Sampai 500 kah? Baru sampai 700 kah? Kalau belum banyak, maka siap-siap hidup akan terseok-seok. Jadi protokol bisa? Bisa, berarti sudah ada 1. Pandai bawa mobil? Pandai, berarti sudah nambah 1. Ya. Jadi dari kecil kita diajarkan terus, mulai dari cara makan. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, jika tidak mau belajar, tidak mau berguru, maka gurunya adalah iblis. Saya rasa semua orang setuju, ya, apalagi para ilmuwan setuju. Jika tidak mau belajar, tidak mau berguru, maka gurunya iblis. Yang jadi pertanyaannya, iblisnya siapa? Nah, ini masih banyak yang belum mengetahui ini. Iblis sesungguhnya di dalam diri kita, salah satunya adalah yaitu sisi gelap pemikiran manusia itu sendiri. Itulah iblis, ya. Makanya kadang-kadang kalau kita bawa teman, yuk belajar yuk, nantilah. Kenapa? Sisi gelapnya lebih besar daripada sisi terangnya. Yuk sedekah yuk, duit saya belum banyak, jadi alasan terlalu banyak. Kata orang seperti ini, kata orang seperti itu. Jadi kita tidak mau mencari dasar ilmunya, hidup apa kata orang saja. Nah, itulah iblis hakikat di dalam diri kita. Kemudian kata Imam Athaillah mengatakan, jika kita tidak punya guru, tidak mau belajar, maka rajinlah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi Muhammad adalah guru hakiki, gurunya alam semesta, kamusnya alam semesta. Maka rajinlah bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini sebenarnya belum menemukan isi ceramah yang belum saya sampaikan, karena kemarin sore menyelesaikan kuitasi. Hari ini kedatangan tamu Bendahara PN, masih belajar kortek. Saya kira selesai 1 jam, ternyata sampai jam 12. Nah, saya bingung apa yang mau saya sampaikan. Saya mau tanya Pak Majidi, sudah nggak enak saya lagi, karena kemarin sudah sering ditanyain Pak Majidi. Baik, pada siang hari ini saya coba membahas mulai dari asal usul manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang sering membuat hidup manusia selalu menderita. Ada 2 hal, tidak akan jauh dari itu. Yang pertama disebut dengan dogma negatif. Kenapa disebut dengan dogma negatif? Ya, namanya dogma kadang-kadang tidak tahu dasarnya. Asal usul informasinya belum tahu, untuk pengembangan informasi belum tahu. Maka dogma negatif inilah yang selalu menyiksa hidup kita. Oh, kalau seperti ini hidupku diceritain orang, jadi kita sering mendengarkan apa kata orang, ya, tanpa mencari ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua, apalagi yang membuat hidup kita selalu menderita, yaitu ilusi, pikiran ilusi, ya, ilusi. Kita hidup hadir saat ini, di sini, sekarang. Itu konsep berpikir yang realita.
Jadi kita hidup bukan ilusi, ya. Pikiran kalau tidak dikonsepkan maka persis seperti monyet, melompat masa lalu, melompat masa depan. Seperti itulah, ya. Jadi banyak orang hidup di zaman saat ini hadir di sini saat ini, tapi pikirannya masa lalu, sedih masa lalu, kemudian ditipu orang masa lalu semua udah pikir. Padahal kita hidup saat ini di sini sekarang. Nah, orang-orang seperti ini biasanya bawaannya sedih terus, ini sedih aja terus. Ingat dulu putus cinta, nggak jadi nikah, pikirnya sedih terus. Kemudian orang yang hidup hari ini di sini saat ini sekarang, tapi pemikirannya di masa depan. Cemas, takut tak punya tabungan, besok mau makan apa, besok mau kerja apa, takut kurang tabungan. Nah, alangkah baiknya kita hidup saat ini di sini sekarang, ya. Besok silakan rencanakan, tetapi jangan jadi bahan pikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang disebut manusia, maka tidak terlepas dari unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, unsur pembangunnya adalah unsur fisik yang tercipta dari tanah, ya. Itu yang pertama. Semua orang pasti ada fisiknya. Kemudian yang kedua, unsurnya adalah unsur ruh. Semua orang juga punya ruh. Kalau tidak ada ruh, ya namanya mayat. Kemudian unsur yang ketiga, unsur nafsu. Jadi setelah ruh ditiupkan, baru dimasukkan nafsu, ya. Kemudian unsur pikiran, unsur kolbu. Tetapi di antara unsur tersebut ada yang jadi satu, ya. Unsur ruh memunculkan kolbu, tapi dia tidak bersatu. Tetapi unsur pikiran dan nafsu menjadi satu, makalah disebutlah dengan jiwa. Jadi ketika unsur-unsur tersebut ada, barulah disebut insan, barulah disebut dengan manusia. Jika tidak lengkap salah satunya, maka akan berbeda, bukan disebut manusia. Salah satu contoh, punya nafsu, punya akal, punya ruh, punya fisik, tapi tidak punya akal, maka disebut dengan binatang. Punya semuanya tetapi tidak punya nafsu, disebut dengan malaikat. Jadi 4 unsur ini ada. Nah, dari asal usul unsur-unsur tersebut menjadilah manusia. Maka di dalam Al-Quran kita sering mendengar kata-kata ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, berarti fisiknya ada. Kemudian selanjutnya, setelah 4 unsur ini ada, maka tingkatan-tingkatan beribadah pun bertingkat-tingkat, ya. Yang pertama ada namanya ibadah fisik, ya. Ibadah fisik ini termasuk dalam kelompok ibadah ritual. Apa saja itu ibadah fisik, ibadah ritual? Mulai dari sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, kemudian wiritan, zikir-zikir lafaz, hafal-hafalan. Ini termasuk ibadah ritual, ibadah fisik, atau disebut dengan taklif. Taklif itu kita harus kerjakan, dan di situ ada unsur, ada rasa beban. Makanya ada orang yang kadang malas sholat, malas ngaji karena dia taklif, ya. Harus butuh perjuangan. Apalagi ibadah fisik seperti naik haji. Naik haji tidak bisa pakai perasaan, maka fisik kita harus berangkat ke tanah suci, ya. Harus sa'i, harus tawaf. Fisik kita harus bergerak. Ini yang pertama, namanya ibadah fisik, sholat berjamaah. Itu tubuh kita harus berangkat ke masjid. Nah, ini paling tinggi, nanti paling tinggi itu biasanya sampai ke tingkat rububiyah, ya. Apa itu rububiyah? Yaitu tauhid rububiyah adalah keesaan Allah yang terpancar pada keberagaman makhluk, atau keesaan Allah yang terpancar pada alam semesta. Maka orang-orang yang rajin beribadah pada ibadah fisik, maka ujung-ujungnya ceritanya pengen masuk surga. Maka ujung-ujungnya itu. Kemudian selanjutnya disebut dengan ibadah jiwa. Ibadah jiwa gabungan antara
akal dan nafsu. Ya, tata cara ibadahnya adalah mengurangi makan, termasuk puasa. Puasa ini termasuk sebenarnya adalah ibadah jiwa. Ya, ibadah jiwa, bukan ibadah fisik. Apalagi sedekah, sifatnya mengurangi marah, mengurangi suuzon, mengurangi ghibah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah jiwa ini kalau kita berangkat dari sifat 20, ya, sifat yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada, ya. Ada wujud Allah, ada wujud makhluk. Wujud Allah tidak kita bahas terlalu dalam, tetapi coba kita masuk kepada wujudnya manusia, wujud makhluk, ya. Wujud makhluk ada wujud fisik, ada wujud non fisik yang tidak tampak oleh mata, kemudian ada wujud karakter. Kalau wujud fisik seperti kita ada nih, kita butuh tempat. Kursi ada, maka harus ada tempat. Lemari ada, juga harus ada tempat. Nah, berartinya wujud benda harus ada tempat. Kemudian wujud yang harus menempel pada wujud yang lain. Salah satu contoh warna dinding warna coklat, bangku ini warna hitam, karpet warna biru. Nah, kalau warna tidak ditempelkan kepada suatu benda, maka tidak bisa dilihat. Berarti wujud tersebut harus nempel kepada suatu benda. Kemudian ada namanya wujud karakter. Nangis, senang, sedih, ketawa, apakah tidak tampak? Tidak tampak. Tetapi diterjemahkan oleh bisa air mata, bisa senyum. Artinya yang namanya wujud makhluk dia membutuhkan tempat. Tetapi wujud Allah tidak membutuhkan tempat. Maka inilah yang membatalkan para kaum Mujasimah yang ada pada surah Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, bahwa Allah bersemayam di atas aras. Padahal di situ katanya adalah Ar-Rahman, bukan Allah. Ya, jadi Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa adalah bentuk ketinggian sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam bentuk mujasimah. Kemudian ayat Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau sudah kalimatnya ataupun firmannya ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dipanggil adalah bukan tubuh fisik, tetapi adalah tubuh batin. Nah, surah Al-Baqarah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil itu adalah tubuh batin, bukan tubuh fisik, ya. Jadi orang yang beriman dengan orang yang merasa beriman berbeda, ya. Orang yang merasa beriman berarti mereka masih bertahan pada tubuh fisik, sementara orang yang beriman dia sudah masuk ke dalam tubuh batin. Nah, berhubungan dengan ibadah jiwa, maka harus banyak kita kurangi marah, kurangi suuzon, kurangin bohong, kurangin yang lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya disebut dengan ibadah kolbu. Ya, ibadah kolbu hanya menyebut asma Allah. Inilah ibadah kolbu. Jadi kolbu tidak bisa mendua, ya. Ketika menyebut nama Allah, maka dunia tidak bisa masuk. Ketika orang di dalam kolbunya ada dunia, maka asma Allah tidak bisa masuk. Jadi harus ditukar. Kalau mendua tidak bisa. Maka jangan heran ketika orang-orang memikirkan dunia, maka dunia saja, ya. Jangan berharap sensitif pesasannya akan muncul. Maka harus diisi dengan asma Allah. Namun untuk itu kita harus paham mengenal tingkatan kolbu. Yang pertama disebut kolbu. Kolbu dibagi dua. Ada namanya kolbu jasmani. Yang kedua disebut dengan kolbu ruhani. Kolbu jasmani yaitu adalah kolbu fisik. Itulah disebut dengan jantung. Kolbu bukan hati, tetapi kolbu adalah jantung. Jadi baik yang kita makan, maka tersebarlah seluruh kebaikan itu ke seluruh tubuh. Buruk yang kita makan, maka buruklah tersebar ke seluruh tubuh. Yang kedua disebut dengan kolbu ruhani. Kolbu ruhani adalah di mana tempat titik
titik-titik di situ akan hadir yang namanya suara-suara kebaikan. Itulah kolbu ruhani. Kemudian meningkat ke level berikutnya. Nah, kalau kita pulang kerja, tubuh fisik kita akan pulang ke rumah masing-masing, ya. Ada pulang ke Pekanbaru, ya. Ada pulang ke rumah ya sering kita ditinggalkan, maka tubuh fisik akan kembali ke rumah, mengumpul dengan anak, istri, keluarga. Itu tubuh fisik, rumah fisik. Sementara rumah hakiki kita kolbu, ya. Di dalam hadis qudsi mengatakan kolbun mukminin baitullah. Kolbunya orang mukmin itulah rumah Allah. Langit dan bumi tidak akan sanggup menampung zatku, tetapi kolbu orang mukmin itulah rumahku. Bagaimana kolbu orang mukmin? Kolbu orang mukmin adalah yang lembut dan tenang, ya. Jadi orang yang belum kembali kepada rumah hakikinya, maka jangan heran ketemu attitude yang ekstrim, kata-kata yang ekstrim, susah diajak berunding. Sebenarnya mereka belum kembali ke rumah hakikinya. Nah, sekarang naik lagi ke level berikutnya, ya. Rumah ibadah fisik itu disebut dengan masjid. Sholat berjamaah, kita ngumpul, ya. Itu ibadah fisik. Tetapi rumah ibadah hakiki ada pada kolbu, ya. Di dalam Al-Quran mengatakan inna awala baitu wudi'ah linasi lalladhi bi Makkah mubarakah hudalil alamin. Rumah-rumah ibadah yang pertama sekali dibangun untuk manusia yaitu adalah bi Makkah, ya. Jadi antara terjemahan Al-Quran dengan maknawi tasawuf berbeda, ya. Tapi kalau di dalam terjemahan Al-Quran, rumah pertama dibangun itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Itu terjemahannya. Tetapi di dalam ilmu tasawuf tidak itu, ya. Rumah pertama ibadah yang dia bangun yaitu bukan rumah ibadah, tetapi di situ dimaknawi antara berpisah urusan dunia dan urusan akhirat. Itu. Jadi rumah ibadah itu adalah tempat memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat, yaitu bi Makkah, ya. Kalau terjemahan bi Makkah adalah di Mekah, tetapi di dalam maknawi tasawuf bukan Mekah, ya. Kalau ada kita sering dengar kata Bakkah, alam Bakkah, ya itulah. Bi Makkah artinya tempat yang tersembunyi, yang ada di dalam dada kita, ya. Jadi kolbu itu ada lapis-lapisannya. Ada lapisan saudar, itu namanya dada. Kemudian ada lapisan fuad. Di situ kumpul persis berpikir seperti otak manusia, tapi di situ berpikir banyak data di situ. Tapi namanya berbeda-beda. Ada latifah ruh, ada latifah saya tidak hafal, tapi itu banyak sekali seperti otak manusia. Kemudian ada namanya fuad. Fuad artinya bisa mengambil antara hak dengan yang batil, bisa membeda-bedakan. Terakhir ada namanya sir. Ini sir yang tempat rahasia, di mana tempat Allah membukakan hijabnya. Kemudian mubarakah yang diberkahi, hudalil alamin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hudalin. Jadi manusia, ya, belum tentu beriman, maka ujungnya adalah hudalin. Nah, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Jadi level yang tadi bahwa kolbu juga adalah tempat rumah ibadah hakiki. Kemudian selanjutnya naik lagi ke level berikutnya. Kolbu masuk tempat padang pengenalan. Jadi kalau mau mengenal Allah itu masuk kepada level padang Arafah, ya. Di dalam hadis dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Tetapi masih ada ujungnya. Siapa yang mengenal Tuhannya maka binasalah dirinya. Yang binasa itu artinya apa? Binasa diri yang palsu kalau orang tasawuf bilang, atau tubuh fisiknya, ya, itu binasa. Artinya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama lain tempat padang pengenalan, nama lain dari kolbu disebut dengan padang Arafah. Kemudian naik ke level berikutnya. Kolbu adalah tempat atau disebut dengan alat untuk berzikir, ya, alat untuk berzikir. Ayatnya
man arfatin fazkurullaha indal mas'aril haram. Ini ayatnya ya. Dalam maknawi tasawuf, apabila telah bertolak dari padang Arafah, dari padang pengenalan, maka berzikirlah di mas'aril haram. Ya, jadi kolbu, alat untuk berzikir, disebut dengan mas'aril haram. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang naik haji secara ilmu syariatnya, tetapi secara ilmu ma'rifatnya ini tempat mengenal Allah. Jadi kalau berzikir menggunakan lidah itu lafaz ya, lafaz. Tidak jadi masalah, karena lafaz berzikir menggunakan lafaz lidah itu termasuk dalam kelompok ibadah fisik. Tetapi dalam ibadah kolbu, alat untuk berzikir adalah mas'aril haram. Kemudian yang terakhir, ibadah ruh. Ibadah ruh hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya memandang saja, ya. Untuk memandang tersebut, masih ingatkah kita waktu masih di alam ruh? Waktu ruh kita tawaf mengelilingi babul ruh. Jika itu belum ingat, maka coba kita ingat kembali. Apakah kita masih ingat ketika kita berada di alam kandungan dan kita masih hidup di dalam lautan ketuban? Masih ingatkah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kata Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus ditelan ikan paus itu sebenarnya mengulang proses masih di alam kandungan. Jika belum ingat juga, ingat ketika 7 hari sesudah kelahiran kita. Karena 7 hari sesudah kelahiran kita masih bisa memandang Allah. Itulah asal usulnya tawaf ya. Jadi kalau kita tawaf selama 7 putaran, ingat gak kita 7 hari ketika dilahirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari ternyata unsur kita sebagai manusia itu banyak, kemudian level-level ibadah itu ternyata banyak, kemudian kita masuk kepada suratul Fatihah. Suratul rahasia suratul Fatihah itu sebenarnya adalah kunci ketertutupan diri kita kepada Sang Pencipta, karena Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka ya, alat untuk membuka. Apa yang dibuka? Ketertutupan dirimu kepada Rabbmu. Ya, makanya suratul Fatihah banyak. Di dalam sholat ada, di tahtim ada, baca tahlil ada, mau kirim ada. Karena suratul Fatihah adalah kunci, dan itu nyata, dan itu benar-benar real bagi yang sudah memahami tafsir suratul Fatihah. Kemudian kenapa disebut dengan surat? Surat artinya pesan. Tangkaplah pesan sebanyak-banyaknya. Dan ayat artinya tanda. Temuilah pesan itu di dalam tanda-tanda Al-Quran. Nah, salah satunya adalah tanda suratul Fatihah. Mari kita lihat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Hari ada 7 ayat. Hari ada 7 hari. Surga ada 7 lapis. Neraka ada 7 lapis. Kemudian tawaf ada 7. Kemudian banyak hal yang dihitung dengan angka 7. Artinya apa? Banyak rahasia-rahasia yang ada pada suratul Fatihah. Untuk itu, mari terus cari kerahasiaan di dalam suratul Fatihah untuk membuka ketertutupan dirimu kepada Rabbmu. Kesimpulan, jika yang diterangkan dari awal sampai akhir tadi, maka Bapak Ibu ataupun saya pribadi akan menemukan disitulah kunci doanya mustajab. Jika zikir fisiknya sudah terkoneksi dengan zikir kolbu, maka itulah salah satu kunci bagaimana doa-doa kita mustajab. Ya, nah kita sering berdoa, ya Allah selamatkanlah kedua orang tuaku, tetapi hati kita masih belum nyatu. Hati kita masih munafik,
tidak selaras dengan apa yang kita sebut. Nah, inilah salah satu kuncinya bagaimana doa-doa kita mustajab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin terlalu panjang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi untuk diri saya sendiri, untuk kita semua, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan bulan untuk kita membedah diri. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan perlahan-lahan akan menjadi salah satu untuk membenahi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang, dan saya tutup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Aryono yang telah menyampaikan ceramah agama tausiah singkat santapan rohani Ramadan pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan tentang keislaman kita dan menjadi semangat bagi kita untuk beramal soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta penonton YouTube channel Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, apabila suka dengan video-video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.